Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini telah memberikan kita kesempatan berkumpul pada ruang kelas yang sederhana ini. Tidak lupa juga kita panjatkan tersenyum sajikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk menghemat waktu, penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah SD 9 Telkom beserta Dewan Guru yang telah bersedia hadir di ruangan yang sederhana ini. Nah, pada kesempatan ini, mulai dari sekarang sampai 60 menit ke depan, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang penerapan budaya positif. Yang mana budaya positif itu adalah yang harus kita terapkan kepada anak-anak supaya itu mereka memahami tentang peraturan ataupun keyakinan di sekolah kita ini. Sebelumnya saya di sini sebagai TGP angkatan 11 pada tahun 2024. Ini adalah fasilitator saya Ibu Ainul Mardiah dan pengajar praktik saya Ibu Muhammad. Nah, tujuan kita di sini adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana si anak itu berada. Kekuatan, potensi atau keadaan diri secara alamiah pada diri mereka masing-masing. Dan di sini ada kodrat alam, kodrat zaman. Apa itu kodrat zaman? Kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan yang diberikan kepada siswa agar dapat berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang itu anak-anak lebih mengenal dengan internet atau dunia sosial, dengan media sosial. Mereka bisa berkarya dengan membuat konten. Itu juga mengikuti zaman. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji Tuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Nah, dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik, kita sebagai guru, sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Menuntun itu bagaimana? Menuntun itu kita membantu siswa terus berproses dalam pembelajaran, mencakup memberikan arahan moral, etika, dan nilai-nilai baik. Jadi kita sebagai pendidik itu kita harus berkolaborasi dengan siswa, mendorong refleksi melalui komunikasi kreatif dan inovatif. Jadi kita sebagai pendidik, di saat kita berada di belakang mereka, kita harus mendorong
kita berada di samping mereka, kita harus membangkitkan semangatnya. Kita harus menuntut si anak ini akan menjadi lebih baik. Jadi anak ini di saat dia datang ke sini, mereka itu memang sudah punya cita-cita sendiri, sudah punya keinginan, sudah punya bakat masing-masing. Kita hanya sekedar membimbing mereka, menuntut apa yang mereka inginkan, membimbing mereka supaya yang mereka inginkan itu terarah. Jangan sampai mereka itu salah langkah. Nah, selanjutnya budaya positif. Di sini ada pokok pembahasan kita adalah tentang budaya positif. Budaya positif adalah budaya positif di sekolah adalah lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran di mana nilai-nilai positif seperti saling menghargai, kerjasama dan tanggung jawab ditanamkan dan dipraktikkan oleh seluruh warga sekolah, termasuk siswa dan guru. Budaya positif di sekolah itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar-pelajar semua. Nah, ini adalah konsep-konsep dari modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, di sini dari ketujuh konsep ini sangat menginterogasi saya sendiri. Bagaimana? Apakah saya sudah melakukan yang ketujuh tersebut, ataupun saya melakukan di antara ketujuh tersebut itu melakukan satu saja? Apakah saya sebagai guru, sebagai pendidik sudah melakukannya? Ini yang harus saya introspeksi diri sendiri. Nah, di sini ada pertanyaan romantik, setuju atau tidak setuju. Nah, ini tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya rasa ini kita sebagai pendidik pernah melakukannya. Misalnya di saat anak terlambat, ataupun anak tidak membuat PR, ataupun kadang-kadang anak membuat tindakan yang kurang menyenangkan terhadap temannya. Kita memberikan hukuman supaya ada yang dapat niat kita itu memberikan hukuman supaya dapat mendisiplinkan anak. Apakah hukuman tersebut dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana Pak? Niat kita kan, oh ini saya harus memberikan hukuman supaya anak itu nurut, patuh, dan dia tidak akan membuat kesalahan lagi. Nah, yang kedua di sini pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Misalnya kalau anak telat, ini mungkin pernah dilakukan. Kalau anak telat, kutip sampah dulu, baru boleh masuk kelas. Itu pernah dilakukan. Berharap kita dengan memberikan hukuman kalau telat sekolah harus mengikuti sampah. Oh, besoknya nggak akan datang lagi. Kenapa? Nanti dia akan malu kalau mengikuti sampah. Tapi itu membuat dia jerah. Apa itu bisa membuat mereka jerah hukuman tersebut? Dia memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, dulu saya pernah melakukannya di saat anak malas belajar. Nah, kita suruh membuat tugas kadang tidak pernah selesai. Jadi saya memberikan permen. Kalau cepat siap dapat permennya 3. Kalau siapnya agak terlambat dapat permennya 2 atau 1. Kalau tidak melakukan sama sekali dia tidak dapat. Contoh tersebut apa mereka dapat termotivasi untuk belajar. Mungkin mereka itu belajarnya saya buat tugas biar dapat permen banyak. Apa itu bisa menjadi
motivasi mereka untuk terus belajar? Nah, di sini yang pertama itu adalah tadi paradigma pendidikan paradigma baru. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan yang untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini setiap pembelajaran itu kita harus memberikan penguatan. Nah, di sini disuruh memberikan penguatan dulu sebelum kita melakukan pembelajaran supaya anak-anak itu punya membangkitkan gairahnya dulu. Sebelum kita memulai pelajaran kita harus biasanya dengan bermain ataupun speaking supaya anak-anak itu punya keinginan ataupun punya minat dengan semangat untuk belajar ini. Nah, di sini profil Pancasila. Nah, kita sudah lama mengenal dengan namanya profil Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini keenam ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di sini mengkonsepsikan tentang teori kontrol. Nah, dalam teori kontrol kita mempunyai ilusi, disuruh berilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini adalah tentang stimulus respon dan sebelah sana ada teori kontrol. Yang sebelah stimulus respon realitas atau kebutuhan bersama. Kalau menurut teori kontrol berubah ke teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Diubah ke teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau dari stimulus responnya, kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan berpandangan sama dengan kita. Kalau diubah ke teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apa kita bisa mengubah pandangan orang tentang dunia itu sama dengan pandangan kita? Dan selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Kalau diubah ke posisi kontrolnya, ke teori kontrolnya, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Di saat misalnya tentang perilaku seorang anak, si anak ini bisa dikatakan kalau dalam bahasa kasarnya bandel. Dia berbuat seperti itu mungkin ada alasannya. Di saat anak-anak loncat di kelas, mengganggu teman di kelas, mereka pasti punya alasannya. Apa? Mungkin dia ini ingin perhatian lebih. Ingin perhatian lebih dari wali kelasnya jelas. Ataupun dia ingin perhatian dari teman-temannya yang
kurang mau merespon dari dia, mungkin dia tidak berkawan di dalam kelas, kawan-kawannya itu mungkin menjauhi dia punya alasannya. Jadi orang lain bisa mengontrol saya, hanya kalau dia kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Terkait dengan mengontrol diri sendiri, apakah orang lain bisa mengontrol kita? Sedangkan orang lain itu tidak tahu bagaimana cara kita. Misalnya dalam mengontrol emosi, kita sudah marah-marah, sudah panas, emosi sudah tinggi. Orang lain coba mengontrol emosi kita, akan bisa ada kontrol kalau tanpa ada usaha kita sendiri. Kalau orang lain ya sabar. Kita kalau masih panas, kita akan panas. Paling badannya cuma sedikit. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Dari kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Di bab teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Saat kita melakukan sesuatu, kita harus yakin bahwa kita nanti ujungnya akan berhasil. Itu yang maksudnya berpikir menang dan menang. Nah, di sini selanjutnya disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita membuat misalnya tata tertib, niat kita itu supaya anak itu disiplin, niat kita supaya anak-anak itu patuh. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, memiliki diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Di sini kita dituntut untuk mengajak anak itu tanpa harus iming-iming. Ini kalau kalian nanti tidak mau membuat PR, nanti kalian akan kelas, ataupun nanti kalian kalau naik kelas akan mendapatkan hadiah atau mendapatkan piala, itu dengan iming-iming hadiah ataupun hukuman. Nah, di sini kita sebagai manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Ini adalah bentuk kebutuhan dasar kita sebagai manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kebebasan, dan juga kesenangan. Nah, kita sebagai manusia itu butuh bertahan hidup. Cara kita bertahan hidup bagaimana? Itu menjadi usaha kita berusaha dengan segala macam untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua ini kasih sayang dan merasa diterima. Di saat kita berada di lingkungan, kalau kita terasa saya ini tidak diterima dalam lingkungan ini, mungkin saya dikecilkan dalam lingkungan ini, itu merasa kita tidak nyaman, tidak membuat kita nyaman pada satu tempat kalau memang kita tidak diterima di tempat itu. Nah, ini penguasaan kita di saat pada satu tempat itu merasa, oh saya bisa berada di sini, saya bisa memimpin, ataupun saya bisa untuk melakukan sesuatu hal. Nah, kebebasan. Semua orang itu merasa punya kebebasan.
Kalau kita ke segala tempat ataupun di sekolah, mungkin di sekolah ini, kalau peraturan, semua peraturan itu kita dikekang oleh peraturan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Biasanya kita sendiri saat kita tidak melakukan satu hal, oh ini kalau tidak melakukan ini pasti nanti akan di, misalnya kayak sekarang kalau pinjol bilang ngaji, nah, jadi terasa kita nggak pinjol utang lagi, nah terasa terbeban, jadi nggak ada kebebasan kemanapun, ke tempat manapun kita kalau dikekang dalam peraturan terasa tidak bebas. Kesenangan, semua orang itu membutuhkan kesenangan, semua kemanapun kita membutuhkan kesenangan. Setiap ada masalah kita akan cari solusi supaya kita mendapat kesenangan. Nah, di sini kita lanjut dengan motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kita di sini mempunyai dua motif perilaku manusia. Yang pertama, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar. Nah, apa itu? Murid melakukan disiplin. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Nah, murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapat imbalan berupa hadiah ataupun pujian. Itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Dia itu akan disiplin karena takut nanti kalau nggak buat PR saya akan diberi hukuman. Kalau saya datang telat saya akan diberi hukuman. Kalau saya tidak mengerjakan tugas, kalau tidak melakukan tiket saya nanti akan diberi hukuman. Itu rasa takut. Dia akan merasa takut dari luar. Nah, murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapat imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Dia melakukan sesuatu itu punya keinginan, kalau nanti kalau saya rajin, saya akan membuat kegiatan apa, saya nanti akan mendapatkan hadiah. Dia fokusnya ke hadiah, nggak fokus ke apa yang akan dia kerjakan ini, enggak. Ini apa? Fokusnya ke hadiah. Oh, saya nanti akan mendapatkan hadiah. Oh, nanti saya akan mendapatkan piala. Nah, seperti itu. Motivasi intrinsik. Nah, ini motivasi intrinsik ini yang berasal dari dalam diri. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Nah, kalau di sini dia itu sadar. Kalau saya belajar dengan sungguh-sungguh, saya nanti akan berkembang. Pikiran saya akan berkembang. Saya nanti bisa belajar keluar daerah ataupun saya melanjutkan pendidikan selanjutnya akan mudah untuk diri saya sendiri. Nah, di sini lanjutkan lagi konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama hukuman, yang kedua penghargaan atau hadiah yang seperti tadi tentang motivasi ekstrinsik. Ini tadi yang pertama hukuman. Kalau kita memberikan hukuman, yang pertama itu menyakitkan, yang kedua tidak nyaman, yang ketiga itu memaksa, yang keempat murid jadi takut, yang kelima murid menyembunyikan kesalahannya, yang keenam murid menjadi rendah diri. Di sini kalau kita memberi hukuman, mungkin kita sendiri, kita yang memberi hukuman merasa biasa-biasa saja. Dia nanti akan berubah. Tapi kenyataannya yang dirasakan oleh anak itu adalah menyakitkan. Yang dirasakan oleh anak itu menyakitkan, tidak nyaman.
Misalnya dia tidak membawa PR, kita langsung menegurnya di depan anak lain, di depan kelas kita langsung mengatakan, kenapa kamu tidak membawa PR? Jadi itu yang merasa nyaman. Dia akan merasa malu dengan teman-temannya. Dia merasa dirinya itu tidak nyaman lagi. Dia akan suatu saat akan menyembunyikan kesalahannya. Bagaimana? Mungkin dia tidak membawa PR itu ada alasannya. Karena kita sering membuatnya, kita memarahi dia tidak merasa tidak nyaman lagi, menjadi takut. Jadi pas suatu saat dia ada alasan tertentu tidak membawa PR tersebut, dia akan menyembunyikan kesalahannya dengan alasan tidak datang sekolah, ataupun dia sakit lah, beginilah, minta izin pulang, karena kenyataannya itu dia menyembunyikan kesalahannya tidak membawa. Murid itu akan menjadi rendah diri, dia akan menyendiri. Dia akan duduk menyendiri tanpa berbicara apa-apa, duduk sendiri di situ. Karena walaupun saya bekerja atau saya pun mengerjakan tersebut tidak ada artinya. Penghargaan atau hadiah. Di sini kalau kita memberikan penghargaan atau hadiah, yang pertama tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak, menghargai dirinya. Nah, di sini kalau kita terus-terusan ingin hadiah, jadi anak itu dia tidak ada keinginan lagi untuk berkreasi. Keterampilannya itu akan lama-lama akan tenggelam. Kenapa? Keinginannya buat hadiah. Walaupun hari nggak hadiah apa-apa. Kalau sistem ranking juga begitu. Dia begitu saja. Kenapa? Yang akan timbul sifat iri. Sifat iri bagi anak-anak ini yang agak lebih kurang daripada dia. Nah, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada konsekuensi dan restitusi. Kalau dengan konsep konsekuensi, penguatan jangka pendek. Kedua, perlu memonitoring berkelanjutan. 3. Stimulus respon. 4. Murid menghormati peraturan. 5. Kehilangan waktu untuk merenung kesalahannya. Nah, yang selanjutnya restitusi. Restitusi. 1. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. 2. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. 3. Murid menghormati dirinya dan orang lain. 4. Teori kontrol dirinya itu memegang kontrol. 5. Murid bersemangat. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin restitusi pada anak. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahannya. Keempat, mencari kebutuhan dasar yang didasari tindakan. Yang kelima, tawaran bukan paksaan. 6. Memperbaiki hubungan dan menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Nah, di sini dalam ciri-ciri restitusi ini, dari ketujuh ciri restitusi ini, kita di sini saat menyelesaikan suatu kasus atau suatu masalah, kita
kita harus menggunakan restitusi ini. Yaitu yang pertama kita menguatkan dan fokus pada solusinya. Nanti di saat kita menanyakan si anak, di saat kita mencari, harus kita cari dulu solusinya apa. Tidak boleh kita langsung mempermasalahkan si anak tersebut. Fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, di sini kita harus fokus pada karakter si anak yang melakukan tindakan tadi. Bagaimana harus kita bukan menebus, bagaimana cara menebus kesalahan dia, tapi bagaimana kita mengarahkan anak yang melakukan tindakan ini, bagaimana dia mencari solusi tentang tindakan yang dia lakukan. Nah, di sini di ciri-ciri deskripsi ini kita dituntut untuk tawaran bukan paksaan. Nah, saat kita menyelesaikan masalah ataupun kasus anak ini, kita harus menawarkan cara apa yang harus untuk menyelesaikan kesalahan ini. Kita harus menawarkan ataupun mengarahkan bagaimana caranya anak ini bisa melakukan mencari solusi sendiri supaya tindakan kesalahan yang dilakukan tadi itu bisa terselesaikan. Bukan kita paksa, oh kamu harus minta maaf ke dia, enggak. Tapi bagaimana kita arahkan dia, ini supaya kamu bisa menyelesaikan masalah ini, apa yang harus dilakukan. Nah, ini adalah perbedaan contoh kasus murid terlambat datang ke sekolah. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di saat murid terlambat sekolah, kalau menurut hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu adalah versi hukuman. Sekarang konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Menurut sisi restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati gurunya. Nah, di sini seperti yang kita sudah katakan tadi, kita memberikan hukuman supaya anak itu takut agar tidak melakukan kesalahannya lagi. Tapi kalau menurut sisi restitusi, anak itu terlambat sekolah ada alasannya. Kita tanyakan dulu, apa alasan kamu yang terlambat sekolah? Nah, keyakinan kelas yang mana yang telah lambat, yang telah diyakininya lagi sehingga dia terlambat. Dan juga kita harus mengarahkan solusi apa solusinya supaya kamu kedepannya tidak akan terlambat lagi. Jadi kita harus, nanti pasti anak menjawab, oh saya harus menyetor alarm, oh nanti saya akan bilang sama ibu saya supaya membangunkan lebih cepat atau lebih awal. Nanti anak-anak tuh akan teriak sendiri, oh saya sudah melakukan kesalahan, sekolah tuh tepat waktu. Soalnya ini adalah 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
kontrol. Itu contoh kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini posisi kontrolnya sebagai penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan lain. Nah, bagi anak yang terlambat kita suruh berdiri di luar barisan, kita buat barisan lain. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Beberapa kali Bapak bilang sama Bapak kecewa sama kamu. Jadi kita dengan anak itu mengingat, oh, gara-gara saya terlambat, gara-gara saya tidak memakai atribut sekolah, Bapak marah sama saya. Anak itu merasa nanti bilangin sama kawannya, Bapak itu marah sama saya. Kenapa saya tidak memakai atribut saat upacara? Ini posisi kontrolnya sebagai teman. Ayolah, yang penting buat Bapak Ibu bangga hari ini. Tidak apa-apa buat salah. Nanti kedepannya harus diperbaiki lagi ya. Ini kalau seperti ini anak-anak merasa ibu itu baik sama saya. Dia tidak marah sama saya. Di sini yang selanjutnya pemantau. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Anak-anak melakukan kesalahan tadi, yang memakai atribut tadi, kita bertanya pada dia, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita? Kita karena kita sudah membuat peraturan anak-anak harus berpakaian lengkap dan rapi. Pasti dia akan dengar tuh kalau bisa di peraturan sekolah, di tata tertib sekolah harus berpakaian rapi dan lengkap. Nah, ini posisi selanjutnya manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Posisi adalah kita sebagai mantau. Kita sebagai guru ini adalah sebagai yang akan membantu. Posisi manajer ini akan membantu guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, supaya memotivasi siswa untuk terus belajar. Nah, inilah butuhnya posisi manajer. Kita sebagai penengah. Di saat anak-anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum, tapi kita harus menanyakan alasan dulu. Di saat anak-anak tidak memakai atribut tadi, tidak memakai atribut tadi, mungkin dia ada alasannya. Mungkin dia tidak pakai dasi, mungkin tali dasinya putus, ataupun tali dasinya sudah hilang, harus pakai lain, kan ada alasannya. Tidak ada orang yang melakukan kesalahan itu tidak ada alasan. Nah, di sini kalimat untuk menanyakan posisi kontrol. Apakah aku? Nah, di sini ditanyakan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Selanjutnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Yang selanjutnya, apa rencana kamu untuk menyelesaikannya? Nah, ini menurut Bapak Ibu dalam ketiga pertanyaan di sini, posisi kontrol yang mana? Di sini ada pertanyaannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu termasuk dalam posisi kontrol yang mana? Oh, tadi kan ada posisi kontrol, ada membuat masalah. Kalau menurut Bapak Ibu ini mana? Memantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Nah, selanjutnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Oh, ini lebih mengarah ke pembuat masa bersalah. Nah, di sini selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, itu lebih ke manajer atau mengarahkan anak untuk menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan ataupun tata tertib kelas? Nah, kalau peraturan itu lebih ke memaksa.
kita harus, anak-anak harus begini, anak harus begitu, itu namanya peraturan. Jangankan anak-anak, kita sendiri orang dewasa, kalau terlalu banyak peraturan akan juga merasa tidak nyaman. Nah, ini di saat kita melakukan perjalanan, tiba-tiba terdapat razia di sini. Mengapa kita memiliki aturan memakai helm pada saat naik kendaraan bermotor roda dua? Kedua, mengapa kita memiliki aturan memakai sabuk pengaman saat naik kendaraan roda empat? Itu kemanapun kita pergi nanti pas kita lihat polisi berdiri di jalan pasti wah saya nggak pakai helm. Itu masuk dalam peraturan, bukan keyakinan. Kalau keyakinan itu kita buat bersama. Nah, di sini ditanyakan bagaimana pembentukan keyakinan kelas tersebut. Nah, di saat kita membentuk keyakinan kelas atau membuat keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Sedikit saja, tidak boleh banyak-banyak. Mungkin antara 1, 2, 3, 4 saja. Kalau terlalu banyak nanti anak-anak bingung harus melakukan yang mana. Dan lebih mudah diingat. Seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ganti aja dengan kalimatnya yang kenyamanan itu berasal dari kelas yang bersih. Maupun anak-anak yang suka berlari-lari dalam kelas, kita buat keyakinan kelasnya saat keluar masuk kelas itu dengan tertib. Jadi anak-anak tidak monoton dengan jangan ini, jangan itu. Nah, selanjutnya berupa pernyataan universal dan juga sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Kita membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan keyakinan kelas kita sendiri. Makanya di sini kita membuat keyakinan kelas itu harus sesuai dengan kesepakatan anak-anak. Apa yang anak-anak inginkan, dia tuliskan di kertas. Nanti kita bacakan, kita sesuaikan apa yang kita. Yang kelima, dibuat dalam bentuk positif. Nah, seperti saya tadi, kalau dibilang jangan membuang sampah sembarangan atau buanglah sampah pada tempatnya, kita ganti menjadi kalimat positifnya. Keindahan atau kenyamanan itu berawal dari kelas yang bersih. Yang keenam, semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi di situ yang namanya warga kelas yang ada apa? Murid dan gurunya. Kita harus melibatkan guru dan murid. Semua murid harus kita libatkan untuk membuat keyakinan kelas. Selanjutnya ini segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, pada segitiga restitusi ini ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Nah, di sini yang pertama, di saat kita melakukan segitiga restitusi ini, yang pertama harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Saat anak-anak melakukan kasus atau tindakan yang tidak baik, kita jangan langsung mengambil tindakan. Tapi bagaimana? Kita harus menstabilkan identitas tersebut. Contohnya, yang sering terjadi saat anak-anak terlambat sekolah. Jangan di pintu pagar langsung, kamu terus yang terlambat ya. Ini kenapa kamu terlambat lagi? Nah, langsung gitu. Jadi anak-anak langsung, sekarang kamu terlambat, cepat memetik sampah. Itu anak-anak jadi kayak terkejut batin. Nah, sekarang kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Bagaimana nanti pas anaknya pas datang sekolah, jangan kita tanyakan dulu kenapa kamu terlambat, tapi kamu dengan datang dengan siapa nak? Sekarang masuk kelas. Setelah dia masuk kelas, nanti pada saat jam pulang ataupun jam istirahat, kita panggil anak tersebut yang terlambat tadi. Nanti kamu ke rumah ibu ya di kantor, pasti anaknya tahu kesalahannya. Saya datang di kantor karena saya terlambat.
Pas sampai gagal itu langsung kita tanya kenapa kamu gagal itu enggak. Nanti kita tanya dulu apa alasannya, bagaimana keadaannya. Mungkin dia datang lambat, alasannya mungkin kecelakaan sepeda ataupun kehilangan sakit dan bisa. Nah, setelah itu kita baru menanyakan keyakinan apa yang dia langgar saat dia lambat sekolah. Nah, selanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Kita menunjukkan bahwa kita meyakinkan dia kalau lambat sekolah itu salah. Semua orang melakukan kesalahan, termasuk kita sendiri juga melakukan kesalahan. Tapi kita harus mengarahkan dia mencari solusi bagaimana caranya agar tidak mengulangi kesalahannya. Nah, di sini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukannya. Mungkin kita dengarkan dulu sekarang mungkin sering kita lakukan. Nah, keempat, bapak ibu akan mencari siapa yang salah. Tapi ibu bapak ingin mencari solusi tentang permasalahan. Yang terakhir, kamu berhak merasa. Itu kalimat-kalimat positif untuk menstabilkan identitas. Nah, yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap individu, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini kalimatnya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Padahal kamu bisa melakukannya yang lebih baik. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Kalau ini lebih ke anak-anak yang suka berantem. Kita tanyakan alasannya dulu. Kenapa dia bisa memukul ataupun mengejek ataupun melempar sesuatu ke kawan. Padahal kalau dia mau itu bisa melakukan lebih buruk lagi. Selanjutnya, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termodifikasi secara intrinsik apa keyakinan kelas kita. Nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Ini adalah tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, jujur, santun, peduli, dan bertanggung jawab, merupakan pelajar yang sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan. Demikian Ibu, materi yang telah kita paparkan. Ada mungkin di antara ibu-ibu yang ingin menanyakan tentang paparan saya tadi. Saya ingin menanyakan tentang posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama ada penghubung, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Yang ingin saya tanyakan, posisi mana yang paling baik kita ambil dari 5 posisi itu? Baik Pak, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Bisa jawab.
saya pribadi, posisi di antara kelima posisi kontrol ini yang sudah saya pelajari, saya merasa lebih cocok kita mengambil posisi manajer. Kenapa? Kalau di posisi manajer itu kita tidak langsung menghukum si anak, ataupun kita lebih mengarahkan si anak itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, dapat menyelesaikan tindakan yang telah dia lakukan, mencari solusinya. Kita memberi bayangan bagaimana caranya, bagaimana hasilnya nanti ketika kamu akan membuat kesalahan yang sama terus. Jadi ini bagaimana caranya supaya kesalahan yang kita lakukan itu tidak akan terjadi lagi ke depannya. Itu kalau saya cocok ke posisi ini. Baik, ada yang lain? Baik, Bapak, silakan boleh ditanyakan. Ada lain yang ingin bertanya? Jadi kita jumpai di kehidupan realitas sehari-hari, 5 posisi kontrol itu yang banyak digunakan hukum, yaitu kalau bukan hukum ya pembuat merasa bersalah. Ya, saya setuju. Jadi bagaimana kisi-kisi atau kiat-kiat yang bisa terapkan dalam proses menghilangkan kebiasaan tentang penghukum dan pembuat merasa bersalah. Setidaknya dari proses penghukum, dari dulunya penghukum dan pembuat merasa bersalah menuju ke penerapan unsur yang menjadi teman, atau pemantau. Kenapa? Seorang manajer itu biasa sudah ada di dalamnya keterampilan sebagai teman dan pemantau. Jadi bagaimana kita menggeser kebiasaan hukum sekarang itu dari posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah menjadi ke posisi yang diinginkan, yaitu seperti manajer. Baik, Pak, seperti yang Pak bilang tadi, kalau kita memang sebagai pemilik sering melakukan menerapkan posisi penghukum dan posisi membuat masalah. Nah, untuk posisi penghukum ini hampir bisa kita bilang hampir setiap hari saat anak melakukan kesalahan, mungkin yang sering terjadi loncat-loncat di kelas, kita harus memang sangat berat untuk menahan diri karena ini menggunakan emosi. Jadi bagaimana ini caranya? Mungkin kita harus cari cara bersama-sama untuk mengajak anak ini, mengajak kita bersama ini tidak menggunakan lagi posisi penghukum. Mungkin ini harus kita lakukan bersama-sama supaya keadaan sekolah dapat beraturan, kondisi sekolah dapat beraturan. Baik, Pak. Oke, terima kasih Bu. Sedikit Bu, memang gimana ya bisa dirasakan posisi kontrol itu, ini menurut saya pribadi dari 1, 2, 3, 4, 5 posisi kontrol itu nggak ada yang salah, tidak ada yang salah dengan 5 posisi kontrol, tergantung kondisi yang ditemukan. Jadi menurut saya bagaimana kita menghilangkan posisi menghukum, nggak boleh dihilangkan itu, karena ada masa-masanya memang perlu dihukum atau membuat merasa bersalah, nggak boleh dihilangkan. Mungkin di
meminimalisir penggunaannya supaya terciptalah pembelajaran yang merdeka. Karena dari segi bahasa merdeka itu kan bebas, sesuai kehendak, sesuai hatinya. Kalau sedangkan hukuman dan merasa bersalah itu faktor luar yang menekan hatinya. Tapi tidak bisa dihilangkan itu, karena setiap aturan ada hukuman. Cuman bagaimana mengurangi saja, diminimalisir, jangan total menghukum, tapi dihilangkan nggak boleh, karena ada saat-saat penuh itu hukuman, ada situasi-situasi yang kalau bukan dengan hukuman. Dan sepertinya lagi fungsi dari merdekanya penerapan merdeka belajar saat ini adalah dengan benar-benar mengenal siapa anak didiknya, mengenal diri anak didiknya ya. Jadi kita dulu juga satu lagi tugas kita mengenal lebih dalam, ini anak saya tipe bagaimana, kodratnya gimana. Nggak bisa kayak dulu. Kalau dulu ya disamaratakan semua anak harus bisa, kalau sekarang enggak. Dan kitanya harus dituntut untuk lebih mengenal anak kita supaya masing-masing dapat porsi. Kalau diistilahkan dimakan, kalau istilahnya di makanan, satu doyan pedas, satu maunya yang manis. Jadi kita si guru harus masak yang banyak. Nah itu satu dia suka melihat, dia satu dia suka mendengar aja. Itu salah satu cara supaya merdeka ini benar-benar diterapkan. Menurut saya itu aja Bu. Ibu terima kasih banyak, sangat itu sudah mewakili jawaban yang pertanyaan dari yang Bapak bilang. Jadi ada lagi ataupun kita sekali sampai di sini. Nah, terkait dari posisi kontrol ini Bu, mungkin setiap hari kita mengalaminya. Kita tentang posisi kontrol ini setiap hari kita sedang melakukan kelimanya ini. Mungkin tanpa kita sadari kita sudah menjadi penghukum, kita sudah menjadi pembuat aturan, teman, pemantau dan manajer. Itu sudah kita lakukan. Baik Bu, ini kita kembali lagi tentang menstabilkan identitas. Nah, di saat kita melakukan segitiga restitusi ini, setiap anak itu mempunyai kasus yang berbeda-beda. Jadi kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Seperti anak yang tidak membuat PR, jangan langsung kita tegur tidak jelas. Ada mungkin anak-anak di saat kita tanya, kenapa kamu tidak membuat PR? Ada alasannya Bu, saya tidak sempat bawa PR. Kemarin saya pergi ke tempat nenek, dari pulangnya kemalaman, jadi sudah ketiduran, jadi PR-nya nggak selesai. Itu kan alasannya. Jadi ada lagi yang bisa kita bertanya, kenapa kamu tidak buat PR? Saya Bu, malamnya saya mati lampu, jadi nggak ketiduran, nggak sempat bawa PR. Jadi tidak boleh langsung kita klik, langsung kita tuduh ataupun memberi hukuman gitu ya. Setelah kita menstabilkan identitas, ini maksudnya menstabilkan identitas tadi itu apa? Kita harus mengembalikan keyakinannya dulu bahwa janganlah itu salah. Saya salah nih bawa PR, saya salah nih terlambat, saya salah nih kalau naik kelas. Jangan langsung mereka bersama-sama salah, tapi bukan, kita ajak dulu dia. Kita ajak dulu, kita kembalikan dulu marwahnya itu, kita kembalikan identitasnya itu. Setelah itu baru kita tanyakan kesalahannya. Kamu pasti punya alasan, kenapa kamu tidak membuat? Kamu pasti punya alasan, kenapa kamu tadi memukul si Farhan, kamu memukul si mereka. Oh saya Bu, tadi saya ajak saya, makanya saya pukul dia. Jadi alasannya kan ada. Oh, kamu patut melakukannya itu. Kalau ibu di posisi kamu diajak sama kawan, ibu akan melakukan hal yang sama.
Nanti setelah itu kita akan memberi keyakinan dia bahwa dia wajar melakukan itu untuk mempertahankan diri dia sendiri karena dia tadi bilang gitu. Nah, kalau kita tanyakan keyakinan apa yang telah kamu langgar? Saat kamu melakukan tindakan itu, saat kamu memukul dia ataupun melempar dia, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Kita kan tadi sudah membuat keyakinan keras. Ataupun saat tidak membuat PR, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Kita tadi sudah membuat keyakinan keras, kalau sudah tidak membuat PR, mungkin akan mendapat nilai rendah ataupun akan membersihkan gelas. Di situ kita tanya kalau saya sudah melanggar keyakinan dan membuat PR, saya akan membersihkan gelas. Di sini kita mempunyai setiap materi yang saya paparkan tadi itu mempunyai tujuan. Tujuannya yaitu apa? Kita tahu bahwa disiplin positif itu akan membentuk murid yang berkarakter. Nah, akan membentuk murid yang bertanggung jawab. Kita sendiri juga harus bertanggung jawab atas keadaan murid di kelas. Apapun yang mereka lakukan, kita harus mengkondisikannya. Baik Bu, sekian pemaparan saya. Terima kasih banyak Ibu sudah bersedia berhadir di lokasi ini. Saya ucapkan misalkan mulai terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat? Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah sarapan pagi ini? Keadaan hari ini sangat cerah, secerah wajah-wajah kalian yang cantik dan manis. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan keras. Ada yang tahu apa itu keyakinan keras? Apa itu keyakinan keras? Pak ini? Santun. Lagi? Tujuan kita membuat keyakinan keras itu untuk apa? Tujuan kita membuat keyakinan keras supaya kelas kita ini menjadi kondusif untuk bertanggung jawab saat kita belajar, saat kita melakukan pembelajaran merasa aman dan nyaman. Kenapa? Karena kelas kita terkendali. Di saat kita melakukan kesalahan, kita akan ingat keyakinan kelas kita. Saat kita akan lupa saat tiket, kita akan ingat juga keyakinan kelas apa yang sudah kita langgar. Keyakinan kelas itu berupa peraturan, tapi kalau peraturan itu ibu yang buat. Ya sekarang keyakinan kelas itu kita buat bersama. Yang namanya keyakinan kelas itu kalian yang buat. Kalian yang buat, kalian akan membuat keyakinan bahwa nanti kalau saya tidak membuat PR, apa ya yang harus saya lakukan, apa ya kira-kira sanksi ibu saya. Jadi kalau yang dikatakan peraturan, ibu yang melakukan, ibu yang membuat. Ini kalau tidak membuat PR nanti akan berdiri di depan kelas. Itu namanya peraturan. Peraturan kalau udah ada peraturan, udah ada sanksinya, udah ada hukumannya. Tapi ini keyakinan kelas. Yang namanya keyakinan kelas, kita yakini bersama, kita buat bersama-sama, nanti kita akan mengerti. Kalau kita membuang sampah dalam kelas, nanti kelas kita akan jadi supaya kelas kita terjaga
kelas yang bersih, kita akan nyaman di dalam, akan betah. Jadi sekarang Ibu akan membagikan kertas ini satu persatu. Nanti kalian tulis apa yang ingin kalian tulis terkait dengan keyakinan kelas, yaitu mungkin pesan-pesan tentang membuat PR ataupun tentang bisa akan datang menggambar bagaimana, ataupun bisa jadi yang suka lari-lari dalam kelas ataupun mengganggu teman kalian. Itu terserah kalian. Nanti setelah kalian tulis akan kita cocokkan. Kita cocokkan mana yang cocok, kita satukan. Misalnya tentang tidak membuat kita satukan dengan tidak membuat Kalau jangan Ibu dalam kelas, kita satukan dengan yang cocok dengan yang Ibu dalam kelas. Jadi sekarang kalian tulis
Nah, silakan dari. Nah, kira-kira yang mana yang sama dan berbeda? Oke, yang contohnya ini berdoa sebelum belajar. Coba lihat yang berdoa sebelum belajar mana? Siapa lagi yang bisa membantu? Moga, sopan dan santun, mana lagi? Coba lihat yang sopan dan santun. Coba lihat lain yang lebih cocok, yang dengan sama lagi ya Pak. Yang sama. Ini buang sampah sembarangan. Baik, Bunda, silakan duduk kembali. Terima kasih banyak. Nah, jadi di sini sudah ada peraturan kelas, keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Jadi sekarang kita bacakan. Di sini ada berdoa sebelum belajar. Ini ada sopan dan santun. Jangan membuang sampah sembarangan. Ada juga tentang terlambat ke sekolah. Kita harus menghormati guru. Nah, ini semua yang kita tulis bersama, keyakinan kelas yang kita tulis bersama. Nah, kira-kira kata yang cocok, kata positif yang cocok untuk berdoa sebelum belajar. Bagaimana? Kita berdoa
kita ubah menjadi kalimat positifnya. Berdoa sebelum belajar. Yang kedua, sopan dan santun. Sopan dan santun kita ubah. Bagaimana cara kita mengubah ke kalimat positif? Menghormati yang lebih tua, ataupun senyum. Kalau sopan dan santun itu termasuk ke dalam senyum, sapa, apa lagi? Salam. Senyum, sapa, dan salam. Di saat kita berjumpa bersama maupun dengan guru ataupun dengan kawan-kawan lain, kita wajib senyum, sapa, dan salam. Bukan berarti setiap jumpa orang salam. Jadi bagaimana? Saat jumpa kawan harus senyum. Jangan jumpa kawan ataupun jumpa guru lari. Yang ketiga di sini, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kita ubah kalimatnya. Kalau jangan itu terkesannya peraturan. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau ini kita ubah menjadi kalimat positifnya. Bagaimana? Kelas yang bersih adalah kelas yang nyaman atau indah. Atau bisa kita ubah juga, kenyamanan itu berawal dari kelas yang bersih, yaitu termasuk ke dalam jangan membuat kesalahan. Kelas kenyamanan berasal dari kelas yang bersih. Kalau kelas kita bersih, nyaman tidak? Nyaman. Kita belajar enak, kita lihat sampah, itulah bentuknya keyakinan kelas. Tapi kalau kita membuang sampah ke sembarangan, kita teringat, oh ini kalau kelasnya kotor nggak nyaman, nggak enak, nggak enak belajarnya. Yang keempat di sini ada yang tertulis, kalau saya terlambat ke sekolah saya akan dihukum. Hukumannya adalah membersihkan kelas yang bersih. Di sini kita membuatnya keyakinan kelas. Kalau diberi hukuman itu sudah peraturan. Bagaimana keyakinan kelas kita tentang terlambat? Datang tepat waktu lebih baik. Ya. Kenapa? Karena kalau kita datang tepat waktu ataupun kita datang sebelum waktunya masuk kelas, kita bisa beristirahat sebentar. Ya. Nah, ini sudah ada peraturan kelas, kita buat 4. Yang pertama, kita berdoa dulu sebelum belajar. Yang kedua, kita harus melakukan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Yang ketiga, kenyamanan itu berasal dari kelas yang bersih. Yang ketiga, datang ke sekolah tepat waktu. Baik, ini saja. Nanti kita kunci terus ini